Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya mewasiatkan kepada saya pribadi dan jamaah semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan keberuntungan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil akhir. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya ingin menyampaikan tentang 5 hal yang menjadi indikator bahwa seseorang itu terlalu mencintai dunia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang mungkin sering kita baca, kita dengar, yaitu Quran surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke liang lahat, ke kuburan. Hal yang bisa menyebabkan seseorang itu terlalu mencintai dunia adalah, dan kemudian menjadikan dia lupa dengan akhirat, ketika dia disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan kemewahan dunia, disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, yang kemudian ketika mereka disibukkan dengan itu semuanya, mereka begitu mencintai apa yang dia sibukkan itu, yaitu urusan-urusan dunia. Karena itu bisa dikatakan bahwa hal yang pertama yang bisa menjadi penyebab seseorang itu terlalu mencintai dunia dan kemudian lupa dengan akhirat adalah menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, bermegah-megahan dengan dunia, sampai kemudian dia lupa dan tiba-tiba kemudian ajal menjemputnya, dan tiba-tiba kemudian kenikmatan-kenikmatan dunia itu lepas darinya dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia nikmati di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka nikmati ketika mereka di dunia. Di akhir surat At-Takatsur menyebutkan demikian. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus selalu ingat bahwa kematian itu adalah sebuah kemestian, adalah sebuah kepastian. Manakala kita ingat bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian dan kematian itu merupakan pemutus dari segala kenikmatan dunia, maka dalam hidup ini kita tidak akan menjadi orang-orang yang bermegah-megahan dengan kenikmatan dunia. Karena kalau kita bermegah-megahan dengan itu semuanya, bisa menyebabkan kita terlalu mencintainya, kemudian kita lupa akan kematian. Kemudian yang kedua, ukuran seseorang terlalu cinta dunia adalah dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan dunia. Kalau seseorang terlalu cinta dengan dunia, dia tidak akan peduli lagi apakah cara untuk mendapatkannya itu melanggar norma-norma atau hukum atau bahkan mungkin syariat. Dia tidak peduli dengan itu semuanya. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mendapatkannya. Dalam urusan pengadilan misalnya, ketika dia berkonflik di pengadilan, dia akan mencari saksi palsu. Dia akan memutarbalikkan dengan kemampuan lidah, kemampuan kata-katanya. Dia berusaha meyakinkan seorang hakim, sehingga ketika hakim memutuskan perkara itu memenangkan dirinya, padahal sebetulnya harta yang dia cari melalui media pengadilan itu sebetulnya bukan miliknya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188
Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahuinya. Al-Quran dengan jelas mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana cara orang mendapatkan harta milik orang lain, mungkin sedang berkonflik, urusan tanah, urusan warisan, urusan yang lain, urusan perniagaan, dan tahu betul bahwa sebetulnya itu bukan haknya, tapi kemudian dia berusaha untuk mendapatkan haknya itu dengan cara menyuap hakim, atau mungkin dengan memberikan imbalan kepada saksi supaya memberikan kesaksian yang palsu. Maka hal yang semacam itu menunjukkan bahwa begitu cintanya dia kepada dunia sehingga dia menghalalkan segala cara, menyuap hakim, membayar saksi dan seterusnya, dan itu kemudian dia lakukan dalam rangka untuk menguasai harta yang sebetulnya bukan haknya, dan dia sebetulnya mengetahui bahwa itu bukan haknya, tapi karena begitu cintanya dengan dunia dia menghalalkan segala macam cara. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, Al-Quran memberikan ilustrasi kepada kita, dan kasus semacam ini kita dapati banyak terjadi di negeri kita, di pengadilan dan seterusnya, atau mungkin kalau misalnya tidak di pengadilan, di dalam relasi hubungan satu dengan yang lain pun kita dapati orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan harta, memalsu tanda tangan dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, ukuran seseorang terlalu cinta dunia adalah ketika dia lupa untuk zikir kepada Allah, lupa untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang ada di sekitarnya, barangkali anaknya, istrinya, atau suaminya, atau keluarganya, yang kemudian dia sibuk dengan urusan mencari harta, mencari dunia dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan keluarganya, keinginan-keinginan anaknya, yang kemudian dengan itulah kemudian menjadikan dia lupa untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladikum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Persoalan perniagaan, karena kita sibuk dengan urusan dunia, azan dikumandangkan, kita tidak mempedulikannya. Karena kita sibuk dengan urusan dunia, lembur sampai malam, sholat subuh sampai kesiangan, dan kita pun kemudian tidak menyesal ketika kita bangun kesiangan. Karena sibuk dengan dunia dalam rangka untuk mungkin menyekolahkan anak kita supaya berpendidikan yang tinggi. Mungkin anak kita mau misalnya mantu atau apa, kemudian kita sibuk mencari dunia sampai kemudian kita lupa dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tilawah Quran kita tinggalkan dan segala macamnya. Maka Al-Quran beri peringatan kepada kita, jangan sampai harta kita dan anak-anak kita melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, lupa zikir kepada Allah itu merupakan indikator orang terlalu cinta dunia. Kemudian yang keempat, ciri orang yang terlalu cinta dunia adalah ketika dia bakhil atau kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan sebagian rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam urusan harta, dia ingin apa yang dia dapat dia simpan begitu saja tanpa peduli kepada lingkungan sekitarnya.
tanpa peduli kepada orang-orang miskin, fakir miskin. Ketika kita memiliki sikap semacam itu, sikap bakhil semacam itu, maka sadarlah kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita terlalu mencintai dunia sehingga harta yang kita miliki tidak kita sedekahkan kepada orang lain, tidak berbagi kepada orang lain. Allah SWT berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi dirinya, padahal kikir itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan atau apa saja yang ada di langit dan bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita enggan membayar zakat, kita enggan menginfakkan sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada kita, padahal ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, maka harta itu kelak di yaumul akhir akan dikalungkan di leher kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita memiliki sifat kikir, maka kita introspeksi, jangan-jangan kita terlalu cinta dunia. Yang terakhir, yang kelima, ciri orang terlalu mencintai dunia adalah ketika dia mudah berubah pendirian. Untuk mendapatkan, meraih kenikmatan dunia, orang terkadang terserang penyakit pelin-pelan. Mungkin dulu ketika dia kuliah, ketika dia menempuh pendidikan, ketika dia di pesantren atau apa, berbagai macam jenjang pendidikan punya idealisme tertentu. Tapi kemudian ketika dihadapkan pada sebuah realitas, keinginan, hawa nafsu dan segala macamnya, idealisme itu kemudian dia campakkan. Bahkan kemudian pendirian yang awalnya kukuh, kokoh, istiqomah, kemudian berbelok karena pengaruh dunia, pengaruh lingkungan. Manakala kita memiliki karakter semacam ini, kita tidak teguh pada pendirian kita, maka kita harus evaluasi pada diri kita. Jangan-jangan kita terlalu mencintai dunia. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Aqulu qouli hadza fastaghfiruli innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan bahwa ada 5 ukuran terlalu cinta dunia. Yang pertama adalah sibuk ngurusi dunia sehingga lupa akhirat. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, lupa kepada Allah, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bakhil atau kikir, dan yang kelima, mudah berubah pendirian atau tidak teguh pendiriannya, tidak istiqomah. Marilah kita bermunajah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di jalan yang lurus,
jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.